Assalamualaikum, selamat datang kembali di mata kuliah keuangan dan akuntansi. Kali ini kita akan membahas manajemen bisnis di Indonesia yang meliputi bisnis di skala mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, serta konglomerasi. Kita mulai ya. Oke, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mendalam tentang konsep, strategi, dan praktek manajemen bisnis di dalam konteksnya di Indonesia. Mahasiswa kemudian akan mempelajari dinamika bisnis dalam usaha mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi di Indonesia. Di sini juga kita akan membahas peran bisnis dalam ekonomi Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada. Di sini kita lihat, kamu bisa lihat sendiri mata tujuan pembelajarannya. Dengan memahami tujuan pembelajaran, tentu kamu akan bisa memahami apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dikembangkan oleh kalian. Oke, ini materi-materinya. Kita mulai dari studi kasus di sini. Studi kasus yang kita kembangkan, yang kita buat di sini untuk memberikan pengertian tentang akuntansi dan keuangan. Contohnya di sini ada perusahaan XYZ, adalah perusahaan retail yang baru berdiri selama 2 tahun. Pada akhir tahun kedua, laporan keuangannya menunjukkan data-data sebagai berikut. Pertama, pendapatan sebesar 1 miliar. Kemudian yang kedua, biaya operasional adalah 750 juta. Total aset 2 miliar. Dan total liabilitas itu adalah 1,2 miliar. Selanjutnya ada arus kas dari operasional menunjukkan surplus sebanyak 100 juta. Tapi perusahaan memiliki kekurangan kas untuk melunasi pinjaman sebesar 300 juta yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Oke, kesimpulannya apa? Mengenai kondisi profitabilitas perusahaan XYZ itu, secara gampangnya kita lihat, perusahaan itu menghasilkan laba bersih 250 juta. Dari mana itu? Dari 1 juta dikurang biaya 750 juta, menunjukkan itu profitabilitas yang baik, yaitu sekitar 25%. Kemudian kalau berdasarkan neraca, bagaimana kita bisa menilai posisi keuangan tersebut? Kita lihat, aset 2 miliar lebih besar dari liabilitas 1,2 miliar. Sehingga perusahaan memiliki ekuitas sebesar 800 juta. Itu berarti adalah solvabilitasnya positif. Nah, implikasinya apa dari arus kas operasional? Nah, meskipun perusahaan menghasilkan kas positif dalam operasional perusahaan, manajemen perlu mengelola arus kas lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu yang sebesar 300 juta tadi. Nah, langkahnya apa yang dilakukan untuk menangani kekurangan kas? Pertama, perusahaan dapat mencari pinjaman jangka pendek. Kemudian bisa juga menegosiasikan ulang pembayaran utang atau mempercepat penagihan piutang. Nah, berdasarkan laporan keuangan tadi, aspek mana saja yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan XYZ? Yaitu manajemen arus kas, efisiensi biaya operasional, dan pengurangan liabilitas jangka pendek untuk meningkatkan likuiditas. Oke, itu sekilas dari studi kasus.